para nabi dan rasul terdahulu. Bahkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, di dalam kitabnya yang berjudul Kitab Ar-Ruh, beliau menjelaskan hal seperti demikian dengan menggunakan dasar dalil hadits sahih tentang kejadian yang terjadi saat Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan turun dari buruknya oleh Malaikat Jibril alaihissalam di suatu tempat. Lantas Rasul bertanya, tempat apa ini wahai Jibril? Ini adalah kubur saudara Musa. Maka kemudian terbelah tanah itu dan terlihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Lalu Nabi Musa dipanggil oleh Malaikat Jibril, Musa, bangkitlah. Ini ada saudara Muhammad datang, sholatlah di belakangnya. Nabi Musa yang sedang sholat kemudian diberhentikan, disuruh sholat bermakmum kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di suatu tempat yang lainnya Rasulullah diberhentikan juga oleh Malaikat Jibril. Berhentilah di sini ya Rasul. Tempat apa ini wahai Jibril? Ini adalah makbarah kakekmu Ibrahim alaihissalam, buyutnya Rasul, leluhurnya Rasul. Terbelahlah tanah dan terlihat Nabiullah Ibrahim sedang sholat di dalam tanah tersebut, di dalam kuburnya, sehingga dibangkitkan kembali, diperintahkan untuk bangkit. Hai Ibrahim, bangkitlah engkau, sholatlah di belakang dzurriyyahmu ini, keturunanmu ini, Muhammad ibn Abdullah. Maka Nabiullah Ibrahim bermakmum kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam suatu riwayat hadits Rasul menyatakan annal anbiya'a yusalluna fi quburihim. Sesungguhnya para nabi mereka senang melakukan sholat dan terus melakukan sholat di dalam kubur mereka. Tapi di dalam kelanjutan hadis tentang Isra wal Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berjumpa kembali dengan ruh Nabi Musa dan ruh Nabiullah Ibrahim di langit. Sedangkan ketika di bumi ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya, sehingga jasad mereka dan ruhnya melakukan sholat. Nanti saat ditemui oleh Rasulullah di bumi, di kuburnya, saat itu ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Sebagaimana juga janjinya Rasulullah SAW, tidaklah seorang dari kalian wahai umatku yusallimu alayya, yang mengucapkan salam kepadaku, min ayyikum, dimanapun kalian berada, illa raddallahu alayya ruhi, tiada lain kecuali Allah akan mengembalikan, memasukkan kembali rohku ke dalam jasadku, hatta aruddas salama ini, hingga aku mampu menjawab salam bagi orang tersebut. Nah, sedangkan orang mengucapkan salam kepada Rasul dari kalangan umatnya di dunia ini, pasti setiap saat akan selalu ada orang yang mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul. Betul tidak? Ada. Dan berarti pada saat itu pula Rasulullah senantiasa menjawab sholawat dan salamnya si umat tersebut, si hamba tersebut. Bahkan yang menjawab bukan hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi kata Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Ternyata Allah pun ikut menjawab. Bahkan Allah menjawabnya, kalau kita satu kali sholawat untuk Rasul, Allah akan melimpahkan sholawat untuk kita sebanyak 10 kali. Sekarang perhitungkan berapa banyak orang yang mengucapkan sholawat dan salam untuk sang Rasul. Bahkan di dalam suatu hadis yang kuat derajatnya, kata Rasul, sesungguhnya Allah wakkala ada qabri malak. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk tinggal di kuburku
yang dimana jika ada salah seorang di antara umatku yang mengucapkan sholawat untukku, maka malaikat itu akan berkata, Ya Muhammad, Ya Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi? Cinta tidak? Cinta tidak? Nanti di yaumil mahsyar mau nggak nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad? Mau tidak? Atau dipanggil oleh malaikat Jabaniyah yang akan menyiksa? Mau yang mana? Dipanggil oleh siapa? Oh, ternyata di sini jamaah pada bingung, orang sini bingung semua. Pada bingung. Ditanya mau sama siapapun pada diem, pada bingung. Mau dipanggil oleh Nabi Muhammad, mau dipanggil oleh malaikat Jabaniyah, mau yang mana? Saya kira nggak ada lisan, nggak bisa ngomong ternyata. Saat ini pura-pura ya malu. Pada nanti yaumil mahsyar akan berseru, Ya Rasulullah, Ishfa'li, Ya Rasulullah. Keksian di yaumil mahsyar memboboruan siapanya Rasul. Ayeuna we apa tam cicing wae. Sekarang aja diam aja. Nanti di akhirat kita akan sekuat tenaga memanggil nama Rasul. Sekarang kita fokusnya dengan ponsel. Sekarang kita fokusnya dengan apa? Dunia. Tapi nanti di akhirat kita akan fokus memanggil nama Nabi Muhammad agar beliau memberikan syafaat untuk kita, agar dia menyelamatkan kita. Tapi saat di dunia sekarang disebutkan nama Sayyidina Muhammad, diam-diam saja. Bahkan ditanya, kira-kira mau dipanggil oleh Nabi Muhammad apa mau dipanggil oleh malaikat Jabaniyah yang akan menyiksa? Siapa gedean kena itu nanti bakalan tiba-tiba ngomong aja Nabi Muhammad kayak gitu. Mana keimanan kita? Tanda tanya saya. Buru-buru melaksanakan jihad ke medan laga. Ketika mendengar asma Nabi Muhammad saja enggan untuk bersolat kepada, buru-buru bersedekah seluruh harta kita, buru-buru kita mensedekahkan harta kita untuk para ulama, para aulia, untuk Rasulullah SAW, untuk perjuangan Rasul, melanjutkan perjuangan sama Rasul. Boro-boro sholawat aja untuk Rasulullah enggak. Kata Rasul, al-bakhilu, orang yang kikir, medit, korek, adalah alladzina idza tukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang ketika disebutkan namaku di dekatnya terdengar, tapi dia enggan bersolat kepadaku. Diam saja.